Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar anak-anak semua? Bu Fani berharap semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ketemu lagi bareng Bu Fani ya di pelajaran tematik. Alhamdulillah hari ini di pembelajaran tematik terakhir sebelum kita ulangan PTS tertulis ya hari Senin besok. Hari ini Bu Fani hanya akan mereview tentang apa saja yang kita sudah pelajari di bagian pembelajaran matematika di hampir 3 bulan ini ya kurang lebihnya. Nah sebelum kita review, kita akan belajar dulu tentang pola bilangan yang kita bisa kaitkan dengan kumpulan gambar. Contohnya seperti apa? Ada ya, kita ambil contohnya itu ya, ada hewan kura-kura, kemudian hewan lagi kijang ya atau rusa. Ini bisa kita buat pola bilangan yang berdasarkan gambar. Jadi kalau kita buat pola gambarnya yaitu apa? Kura-kura, rusa, kura-kura, rusa, kura-kura, rusa, kura-kura, rusa, terus seperti itu. Jadi kalau kita bilangnya berarti 1, 1, 1, 1 seperti itu. Ketika digambar kita sebut pola gambarnya adalah kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Seperti itu ya. Gampang, banyak kita bisa buat berdasarkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nanti kalian boleh mencoba dengan ayah atau mamahnya ya. Selanjutnya ada contoh lagi yaitu pola bilangan berdasarkan kumpulan gambar. Kumpulan gambarnya apa? Nah, perhatikan ya. Di situ ada gambar apa? Buku ya. Buku hari Senin itu hanya 1 buku. Sementara hari Selasa bukunya kumpulannya 2. Kemudian hari Rabunya 1, hari Kamisnya 2, hari Jumat berapa yo? Ada yang bisa nebak? Itu selalu berurutan ya. Kita buat pola bilangannya selalu berurutan, yaitu 1 buku, 2 buku, 1 buku, 2 buku, 1 buku, 2 buku. Berarti yang hari Jumat adalah 1 buku, pinter. Hari Jumat 1 buku, hari Sabtunya 2 buku, hari Ahadnya 1 buku lagi. Jadi seperti itu. Ketika ada soal, kalian suruh melengkapi pola bilangan yang sebelum atau sesudah pola yang ditanyakan, berarti kamu tinggal lihat apakah sebelumnya itu bukunya 1 atau gambarnya 1 atau gambar 2. Pasti karena kita masih kelas 1 jadi polanya hanya masih yang sederhana ya. Jadi seperti itu. Contohnya 1 buku, 2 buku, 1 buku, 2 buku, polanya selalu berurutan ya. Jadi kalau nanti pertanyaannya pola untuk melengkapi gambar, jadi kalian lihat pola sebelumnya. Oh, polanya setelah 1 buku atau setelah pola yang ke-1 berarti jawabannya 2. Setelah pola yang kedua, contoh sebelumnya ada buku 1, ya berarti itu sama ya, seperti itu. Terakhir, itu pola bilangan berdasarkan gambar dengan 3 pola. Nah, di situ ada berapa buku di situ? 3 ya. 3 buku, 3 kumpulan buku, setelahnya 2, kemudian terakhirnya 1. Itu polanya berarti pola hitung mundur ya. 3 buku, 2 buku, 1 buku. Berarti setelah pola 1 berarti kita ulangi lagi 3, 2, 1. 3, 2, 1. Seperti itu ya. Kalau tadi kita polanya gambar yang pertama itu kura-kura rusa, kura-kura rusa. Berarti itu polanya 1, 1, 1, 1. Yang setelahnya itu buku 1, 2, 1, 2, berarti polanya 1, 2, 1, 2. Kalau yang ini kita mulai mencoba dengan bilangan mundur yaitu 3, 2, 1. Berarti setelah 3 ada berapa buku? Kita lanjutin 2 buku. Terakhirnya ada berapa buku? 1 buku. Jadi hitungannya seperti ini. Ini sama aja seperti kita belajar hitung mundur ya.
selama kelas 1 ini, dari awal kita sekolah, mulai KBM tanggal 20 Juli dulu, kita sudah belajar angka 1 sampai 10, cara menulis angka 1 sampai 10 yang semuanya yang benar, yang tepat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penjumlahan 1 sampai 10, semuanya bisa ya. Bu, aku bisanya kalau menghitung pakai benda-benda boleh, itu malah lebih bagus ya, lebih konkret, lebih jelas. Jadi boleh di rumah. Kalau aku biar lebih ahli lagi, aku mau hitung pakai benda-benda yang di rumah ya Bu Guru boleh. Misalnya di rumah itu mamanya punya gelas atau sendok, boleh dihitung misalnya 4 sendok ditambah 3 gelas berapa ya, seperti itu. Jadi kalian boleh. Kita sudah belajar angka 1 sampai 10 3 bulan ini ya. Kemudian udah belajar juga tentang cara menulisnya, cara menghitung menggunakan 10 jari kita ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 6 ditambah 2 seperti apa itu udah ada. Kemudian kita juga sudah belajar menghitung nama, nama teman, nama kita sendiri, berapa jumlah huruf yang menyusun yang kita pakai untuk menyusun nama ya. Misalnya Fani, Bu Fani ya, F-A-N-I, 4 huruf. Jadi kita sekarang sudah bisa ya berapa nama ayahnya itu berapa huruf, nama mamahnya berapa huruf, nama kakaknya berapa huruf. Kita sudah belajar semua di pelajaran tematik ini, bagian matematikanya. Nah, sekarang semuanya sudah bisa. Kita juga bisa menghitung penjumlahan atau pengurangan berdasarkan cerita. Emang pernah ya kita belajar misalnya yang kemarin itu loh, ibu ke pasar beli telur 7, kemudian sampai rumah pecah 2, berapa itu kita udah belajar juga ya tentang penjumlahan atau pengurangan berdasarkan cerita sehari-hari. Ada yang ingat ya? Sudah gampang pelajarannya? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, cara menghitung 1 sampai 10, cara menghitung soal cerita, cara menghitung anggota tubuh, tangan, T A N G A N. Berapa? 6 huruf. Kayak gitu juga kita udah hitung. Alhamdulillah ya, semuanya diberikan kemudahan. Jadi bisa belajar dengan baik, bisa menyerap ilmu yang bu gurunya bagi untuk jadi kita manfaatin di sehari-hari. Sekarang kalau temennya nanya, misalnya siapa ya, temen ibu misalnya Latif coba deh hitungin nama aku, misalnya namanya Dina. Karena kita udah belajar matematika, kita tahu oh Dina itu 4 huruf. Wah, kamu pinter. Iya, kalian juga bisa di rumah gitu. Coba tebak-tebakan sama temennya misalnya. Coba sekarang kalau kita mau berapa huruf yang ada di kaki? K-A-K-I. Aku aja. Aku soalnya udah diajarin sama bu guruku cara menghitung nama-nama bagian tubuh ada berapa hurufnya gitu. Sekarang sudah bisa karena sudah kelas 1. Termasuk yang terakhir ini, sebelum kita PTS hari Senin, kita mengulang namanya pola bilangan berdasarkan kumpulan gambar. Kamu di rumah juga bisa berlatih menggunakan benda-benda yang di rumah. Misalnya kita bikin pola bilangan 12 12. Gimana sih caranya? Boleh sama kakaknya, kakak pinjam bolpen 2. Aku pakai pensil 1, berarti nanti kita urutin terus bikin pola bilangan yang panjang. 1 pensil, 2 bolpen, 1 pensil, 2 bolpen, 1 pensil, 2 bolpen. Oh, seperti ini. Ini mah gampang ya. Kemudian misalnya di rumahnya mamanya punya garpu. Bunda aku mau bikin pola bilangan yang berdasarkan angka hitung mundur ya. Boleh. Jadi misalnya aku minjem garpu 3, pinjem sendok 2, pinjem gelasnya 1. Kamu bisa nyoba di rumah. 3 garpu, 2 sendok, 1 gelas. 3 garpu, 2 sendok, 1 gelas. Itu hitungannya hitung mundur 3 2 1. 3 2 1 ya. Jadi kamu boleh nanti latihan di rumah dengan
banyak benda yang ada di rumah ya. Boleh daun-daunan ya. Boleh nanti kalau yang sisa-sisa kalian menempel tuh kan ada daun-daun kering ya. Kalian boleh bikin pola bilangan, misalnya 3 daun 2 ranting, 3 daun 2 ranting. Seperti itu ya, yang kayak kemarin kita bikin loh, tentang menempel kolase dengan bahan-bahan alam yang kemarin Bunita ajarin. Itu juga bisa dipakai untuk belajar pola bilangan. Paham ya? Semuanya sudah paham, alhamdulillah. Jadi hari ini pelajaran tematik terakhir sebelum kita PTS hari Senin. Bu Fani dan Bu guru-guru kelas 1 semua harapkan anak-anak kelas 1 semuanya tetap semangat ya menghadapi PTS. Kalian tetap belajar dengan maksimal ya. Nanti mengerjakannya sendiri, mencoba sendiri. Nanti kalau yang masih kesusahan membaca boleh dibantu mamahnya, tapi mikirnya sendiri kayak gitu. Jadi nanti karena kita ulangannya juga belum bisa datang ke sekolah, jadi PTS kita tetap buat PTS di rumah ya, tidak apa-apa, yang penting tetap semangat, tetap dibaca-baca bukunya, diulang-ulang bukunya, materinya apa aja ya pas kelas 1 ini. Kan aku sekarang udah kelas 1, kalian baca-baca bukunya, tematik tentang apa aja, bagian yang bahasa Indonesianya yang kan kita suka ada tuh ya, muatan bahasa Indonesia, tentang perkenalan diri, yang tentang PKI-nya tentang kerjasama, aturan bermain, kalian ulang-ulangin. Termasuk yang matematika yang Bu Fani ajari hari ini, kalian ulangin angka 1 sampai 10, namanya 1, nulisnya gimana ya? SATU, gampang banget ya, kalian ulang-ulangin. Kemudian kalian penjumlahan itu seperti apa ya, aku belum bisa Bu, jangan menyerah kalau nggak bisa, tetap semangat ya, kalian bisa, masih ada waktu untuk belajar lebih banyak lagi ya. Nanti jangan lupa ya, Bu Fani pesannya, yang penting tetap rajin belajar, jadi soleh di rumah, soleha di rumah, jangan sedih-sedih. Insya Allah sebentar lagi kita bisa sekolah kalau wabahnya sudah hilang ya. Jangan lupa berdoa ya. Mungkin itu saja dari Bu Fani. Terima kasih. Pesannya tadi jangan sampai lupa ya, harus dilakukan, rajin sholat, jadi anak soleh-soleha, biar Allah tambah sayang sama kita dan wabahnya dihilangin sama Allah ya. Semangat terus belajarnya di rumah ya. Semangat, jangan pantang menyerah, harus tetap nurut sama orang tuanya ya. Terima kasih, Bu Fani akhiri ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like.